Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitabin inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita telah banyak membaca kalam ilahi, berzikir kepada Allah, melantunkan doa untuk almarhumah. Karena memang zikir itu selain kita untuk mendoakan, ternyata zikir itu menjadi penenang hati kita. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa dengan berzikir hati kita akan tenang. Lalu bagaimana yang sering hatinya gelisah, gundah gulana, putus asa? Kemungkinan besar kurangnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata zikir juga bukan hanya sebagai penenang, tapi juga ternyata di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa zikir juga adalah merupakan peredam daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi dikatakan, inni la ahimmu bihil ardi azaban. Kadang-kadang aku ingin tumpahkan azab di muka bumi, karena sudah saking durhakanya manusia kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berbagai macam maksiat, dengan berbagai macam kemunkaran. Kalau bahasa kita mah Allah udah embet sama kita, dan Allah ingin turunkan azab. Tapi apa kata Allah? Fa idza nasartu ilahum mari buyuti. Tapi kalau aku lihat masih banyak orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, memakmurkan masjid-masjidku dengan beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mustaghfirina bil ashar. Masih banyak orang yang beristighfar kepadaku, wal mutahabbita biya, dan masih banyak orang yang menjalin ukhuwah Islamiyah. Sarabtu azabi anhum. Dengan itu semua aku tidak jadi turunkan azab. Alhamdulillah, kita nih di kampung kita tiap malam orang berzikir. Pondok Belimbing kemarin berzikir 7 hari. Di sini Bulak Kelapa berzikir, di Ceger berzikir. Yang banyak yang mati. Kalau nggak ada yang mati mah di rumah ini kita. Apain? Nonton TV, nungguin bola, paling nonton sinetron ya, Takdir Cinta. Itu makanya di sini zikir, di sana juga perlu berzikir. Gitu. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau saya tanya, kira-kira zikir itu ibadah yang berat apa yang ringan, Pak? Apa, Pak? Yang ringan.
Kalau kata saya, zikir itu adalah ibadah yang berat. Sekarang saya tanya, Bapak dari pagi sampai malam hari ini, berapa kalimat La ilaha illallah yang sudah Bapak baca di sini dan itu? Coba di rumah. Dari pagi sampai sore hari dah maghrib, berapa kalimat La ilaha illallah yang sudah Bapak baca? Berapa kalimat Subhanallah yang sudah Bapak baca dari pagi sampai sore hari? Ada yang nihil. Ternyata zikir itu adalah ibadah yang berat. Ibadah yang berat. Sampai-sampai baginda Rasul ketika bertemu dengan Muaz bin Jabal, seorang sahabat muda, apa kata baginda Rasul sambil memegang tangan Muaz? Ya Muaz, inni uhibbuka. Ya Muaz, aku cinta kepada engkau. Aku sayang kepada engkau. Summa usika. Kemudian aku ingin berwasiat kepadamu. Ini artinya wasiat kepada Muaz, juga wasiat kepada kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul kepada Muaz? Ya Muaz, la tad'alna fi tuburi kulli salat. Ya Muaz, jangan engkau tinggalkan doa ini setelah engkau selesai melaksanakan sholat. Coba. Jadi ada satu doa yang baginda Rasul itu memerintahkan kepada kita untuk selalu kita baca. Jangan kita tinggalkan. Apa doa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku agar aku bisa berzikir kepadamu. Berikan pertolongan kepadaku agar aku bisa bersyukur kepadamu. Dan berikan pertolongan kepadaku ya Allah agar aku bisa membaguskan ibadahku di hadapanmu. Ternyata zikir itu kalau bukan pertolongan Allah berat. Coba kita renungkan. Sudah 50 tahun usia kita. Boleh jadi kita belum tidak merasakan nikmatnya sholat tahajud di tengah malam dengan linangan air mata taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 60 tahun usia kita. Boleh jadi kita belum pernah merasakan nikmatnya menghatamkan Al-Quran. Sudah 60 tahun usia kita. Boleh jadi kita belum bisa merasakan nikmatnya sholat duha di pagi hari. Kalau bukan karena pertolongan Allah, berat zikir itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah kita berzikir sebagai renungan bagi kita bahwa almarhumah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita nanti gilirannya kapan, kita tidak tahu. Yang jelas kalau kita baca kitab-kitab daripada Al-Imam Ghazali, di situ banyak nasihat-nasihat yang beliau berikan kepada kita tentang kehidupan ini. Kata beliau, kata Al-Imam Ghazali, dalam hidup dan kehidupan ini manusia dibagi menjadi 4 tipe. Berapa Pak? 4. Yang pertama, sebenarnya yang bagus itu paling 1, tapi saya sebutin semua. Yang pertama tipenya adalah al-hayatu bil hayati. Manusia hidup sebagaimana dia hidup. Nih kayak kita sekarang, yang namanya orang hidup butuh makan, betul nggak? Butuh minum, butuh ngopi. Ngopi butuh nggak? Itu namanya orang hidup. Kayak kita kebanyakan nih, butuh ngudut. Nggak NU, Nahdlatul Udud kata antri mah. Ya. Kita butuh segalanya dalam hidup ini, sebagaimana kebanyakan. Itu namanya al-hayatu bil hayat. Yang kedua kata Imam Ghazali, tipe manusia yang kedua, al-hayatu bil mauti. Orang hidup
laksana seperti orang mati. Maksudnya gimana? Orang hidup badannya sehat, pikirannya normal, ide-idenya brilian, cakep dah badan mah, gagah gitu kayak Saromli. Sehat, badan sehat, ya kan? Semua ide-ide cemerlang, gagah jalannya. Tapi hatinya mati, kalbunya mati, nuraninya mati. Ini kalau orang mati kira-kira kalau dengar suara adzan dia ke masjid apa diam aja? Siapa itu yang ketandor? Tunjuk. Kira-kira kalau orang mati suara adzan dia datengin apa dia diem baik? Lah diem baik, orang mati masa jalan lebih bisa kabur. Yang lihat. Ada undangan majelis taklim kira-kira datang apa kagak kalau orang udah mati? Coba dah datang, orang kabur semuanya. Ya. Tuh. Al-hayatu bil mauti. Hidupnya biasa, tapi hatinya, kalbunya mati. Pokoknya asal ada pengajian, asal ada undangan juga udah ngas aja deh. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Imam Ghazali itu al-mautu bil mauti. Orang mati sebagaimana dia mati. Nah, ini kita belum ngalamin nih. Nah, ini almarhumah nih yang ngalamin. Ya kita juga nanti nyusul ngalamin juga. Al-hayatu bil hayat, al-mautu bil mauti. Orang mati sebagaimana dia mati. Artinya apa? Kalau orang mati kira-kira dimandiin dia diem kagak? Dibacaan Yasin diem apa kagak? Dimandiin diem, pelojotan. Dimandiin kali begini, kalau mandiin gua pakai sabun Lifebuoy. Yang mandiin kabur. Itu orang mati selayaknya dia mati. Nah ini pasti kita akan ngalami, pasti kita akan ngalami. Dan tentunya kita harus mempersiapkan untuk kedatangan maut itu dengan amal saleh yang banyak. Ya, karena kata ulama, ayyamutu ala ma'asha alaih. Kematian itu bergantung dari kebiasaannya. Biasanya main bulu tangkis. Bener nggak? Bukan saya ada. Ada. Saya mah berdasarkan fakta. Lagi nonton bola. Nah ini di kampung saya ada juga. Sekarang lagi ramai bola tuh. Lagi nonton bola pak, geledek itu coba tegar, emang punya penyakit jantung, langsung ampal, mati pak. Nah ini juga ada. Bulu tangkis ada. Lagi mancing, ada. Ya. Saya kemarin ceramah di Pondok Jati. Kata saya begini, ada orang lagi mancing, emang biasa mancing, matinya di kolam pancing. Bener Ustaz, itu tetangga saya, kata dia gitu. Padahal saya nggak nyinggung siapa-siapa, ternyata bener. Lagi nyawer, ada lagi nyawer. Ini sudah nyawer tuh, mati di panggung. Ayyamutu ala ma'asa alaih, kata ulama begitu. Mati itu bergantung kebiasaan. Makanya kebiasaan kita udah bagus-bagus. Ada jamaah saya itu pulang jikiran begini, ya pas pulang kesandung mati. Kita tungguin aja ada yang sandung kan nih, tahu? Kita nggak tahu yang namanya kematian itu ya kan. Ya. Sehingga saya pernah mendengar ceramah dari salah seorang mubalik. Dia kata begini,
Yang namanya kematian itu ada tandanya. Ini bukan hadis, mungkin dari pengalaman beliau. Setahun sebelum kematian, nih ubun-ubun kita, apa ubun-ubun? Embun-embunan ya? Embun-embunan kita kayak ketarik. Itu setahun sebelum kematian, tandanya embun-embun kita kayak ketarik. Kira-kira ada yang udah berasa belum? Hah? Ada yang udah berasa belum? Kalau jujur mau enak banget itu. 40 hari sebelum kematian, kata beliau, itu daun yang ada di Lauhil Mahfuz jatuh tuh. Daun yang ada di Lauhil Mahfuz jatuh. Dilihat tuh namanya. Wah, namanya siapa ya? Udin namanya. Ada Udin? Hah? Bang Udin nggak ada ya? Sini saya tahu dah. Mohon maaf Bang Udin, ini mah contoh doang. Ya. Itu mulai 40 udah dipantau tuh. Ya. Kata dia, seminggu sebelum kematian itu rasa hilang tuh. Kata ada yang ngomong, itu kayak corona Ustaz, kata dia begitu. Ya saya nggak tahu. Ya. Tuh. Sehingga saya pernah ada cerita kayak anekdot sih. Ya, tapi ini mah mau percaya enggak terserah. Tapi ini cerita ada muatan, ada pelajaran yang tentunya mungkin dapat kita ambil. Apa itu? Ketika malaikat maut mendatangi Bang Udin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata Udin, Anda siapa engkau? Ana malaikat maut gitu kalau pakai hong. Ya. Mau ngapain? Din, nih menurut catatannya ente namanya paling atas. Kenapa emang? Nyawa ente sebentar lagi anak cabut. Si Udin kaget. Ya emang kalau orang dikata gitu, udah nggak siap aja dah. Ya entar dulu Pak malaikat. Kopi saya aja Pak tinggal setengah, belum habis. Kata malaikat begini, ya sekalian deh Din bikinin gue teh manis. Tapi jangan manis-manis. Si Udin mikir nih, kalau gue ya hari ini dicabut, wah repot dah, kayaknya gue belum siap. Akhirnya itu teh manis dicampur obat bius sama si Udin. Gua adukin obat bius beda buat malaikat. Dikasih malaikat, ketiduran. Malaikat ketiduran. Kata si Udin, udah tiduran tuh, gua lihat baik bukunya pentau. Bener Pak, Udin namanya paling atas. Dia nyari tip X tuh sama hapusan, dia kucek, hilang. Ditaruh di paling bawah nama si Udin. Biar lamaan tuh. Pas sudah begitu dibangun, malaikat bangun. Pas ke malaikat udah bangun, dia kaget. Din, lu taruhin apa? Minuman gua. Ya cuman itu aja, malaikat obat bius. Tahu tuh orang mana? Kata dia begitu. Ya namanya juga anekdot. Kata dia begini, kok gua bisa tidur ya? Lu apain? Lu campurin apa? Minuman gua Din? Ya, saya campur obat bius sama malaikat. Kata malaikat, terima kasih Din, gua udah lama pengen tidur. Orang bisa tidur. Dengan berkat gua minum itu, gua bisa tidur. Makanya Din, sebagai bonus terima kasih gua sama lu nih. Ya, gua nggak cabut paling atas, gua cabut dari bawah. Iya, Pak, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Ajal itu kalau udah nyampe nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Iya kan? Wa may yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqassu min umuri illa fi kitabin. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan Allah tidak memanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan Allah dalam satu kitab, yakni di Lauhil Mahfuz. Jadi kalau usia kita ini udah ditentuin sama Allah, sudah ditentuin. Ada yang 50, ada yang 60. Almarhumah berapa? 75.
Tuh, kalau ngikut Nabi itu kan 63. Kalau 75 udah ada bonus itu. Berapa tuh bonusnya? 13 tahun. Udah ada bonus. Kalau ibarat orang main bola, itu namanya injury time. Tambahan waktu. Main bola, Pak, kalau udah injury time, mainnya udah mati-matian dah. Pokoknya yang penting mah ngegolin aja. Kadang-kadang mainnya udah kasar, bagaimana tahu dah. Ya. Begitu juga kita, kalau usia kita sudah melewati usia Nabi, udah jangan jauh-jauh dari masjid ya. Kalau perlu rumahnya pindahin ke masjid. Iya. Udah jangan banyak main-main dah. Ya. Udah kita udah lebih banyak beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Al-Imam Ghazali itu ya, tipe manusia yang keempat, al-mautu bil hayat. Manusia mati tapi dia hidup. Nah, gimana tuh maksudnya? Mati tapi hidup. Ini bisa kita lihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu telah meninggalkan kita, tapi namanya tetap hidup, ajarannya tetap hidup, ajarannya tetap kita ikuti. Bahkan para ulama-ulama yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, dengan torehan kitab-kitabnya, dengan tukiran kitab-kitabnya, sampai sekarang masih bisa kita baca, seakan-akan beliau hidup sampai sekarang. Itu orang yang berilmu. Bagaimana kita yang gak berilmu? Biar supaya nama kita tetap hidup, sepanjang masa orang akan bisa kita lakukan. Misalkan kita punya tanah tembus, kita bikin jalan tuh, kita namain tuh nama kita ya. Bikin jalan tiap hari orang lewat, Masya Allah, tambahin namanya Jalan Haji Sulaiman misalkan, ya kan? Ya man, Jalan Haji Sulaiman. Itu orangnya. Emang siapa itu? Sulaiman. Anak siapa? Ente anak siapa? Ada anak siapa? Anak Sulaiman. Oh, iya. Kok beda sih? Iya, ente mau putihin dikit. Ya Allah. Berikan jalan buat orang. Kadang-kadang kita boro-boro ngasih jalan bikin rumah juga pas-pasan, ya kan? Kadang-kadang air ke tanah orang, ya kan? Bukan orang sini, orang sana, tapi pindah dari sini. Iya. Atau bikin sumur, Pak, sumur umum yang bisa dipakai, airnya bagus, terus mengalir pahalanya. Ya. Habis kita mau menulis kitab juga nggak bisa, ya kan? Apa aja yang bisa kita lakukan? Atau mewakafkan masjid, tanahnya, masjidnya, subhanallah, itu juga bisa kita lakukan agar nama kita tetap hidup walaupun kita sudah masuk ke dalam tanah. Jadi mudah-mudahan almarhumah nih, banyak anaknya ya, memberikan kehidupan, namanya tetap harum di tengah masyarakat karena anaknya jadi anak yang saleh dan saleh. Oleh karenanya tidak ada yang bisa kita kerjakan selain melakukan kebaikan-kebaikan sambil nunggu nafas kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mah sekarang lagi nungguin nafas nih, nungguin umur. Ya, kita berbuat selalu kebaikan-kebaikan agar nanti ketika kita diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yurja li jarji saybi burun wala burun lima jarohan lisan. Andaikan pedang lukai tubuh maka ada harapan kan sembuh, tapi manakala lisan lukai hati kemana hendak obat dicari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.